Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan membuat video selanjutnya, yaitu tentang kita akan menjelaskan ya tentang bagaimana cara melakukan konsul ya. Cara dokter mengajukan konsul ke dokter lain dan dokter konsul menjawab atau melakukan pemeriksaan terhadap pasien konsul tersebut ya. Contohnya seperti itu. Tutorialnya seperti itu. Jadi kita masuk dengan akun kita sebagai dokter seperti biasa. 1 2 3 4 isi nama pengguna, kemudian ya, password, nama pengguna, kemudian password, kemudian kita klik masuk ya. Setelah kita klik masuk, kita melihat kita mau melakukan pemeriksaan terhadap klinik mana. Kalau dokter dia bertugas di lebih dari satu klinik. Saya di klinik saraf ya misalkan. Ya, kita langsung klik tombol periksa atau panggil boleh, mau live juga boleh. Kita panggil tombol periksa, kita klik tombol periksa ya. Ini tombol close ya, yang ini kita klik tombol periksa. Kemudian misalkan kita mau melakukan dulu dengan input rekam medis, boleh kita input aja dulu rekam medis yang lain ya. Boleh kita isi dulu yang ini. Kemudian kita mungkin isi anamnesa, TTD. Kita mau TTD juga langsung boleh. Kita TTD PRMRJ ya, profil ringkas medis rawat jalan ya. Kita TTD dia sekali. Kita mau berikan terapi sekaligus sekali lagi juga boleh memberikan terapi langsung di sini juga boleh. Kita bisa mengisi langsung layanan medis di sini juga, misalkan tindakan dokter apa saja yang telah kita lakukan terhadap pasien ini. Kita tambahkan resep obat, kita tambahkan resep obat apotik ya, jalan ya, kita tambahkan ya. Kemudian tadi kita bilang kita mau konsul ya. Ya, kita tinggal tambah konsul ke dokter lain ya. Jadi kita klik tombol konsul sini ya. Misalkan tolong tujuan konsulnya yaitu lakukan pemeriksaan ini dan itu kepada pasien ini ya, tujuan konsul ya. Ini contoh saja. Kemudian kita tentukan dokternya ya, misalkan dokter Joni ya. Saya ingin pasien ini saya konsulkan lagi dulu ke dokter Joni ya, tinggal saya kirim ya dokter Joni ya. Nah, ini sudah ada ya tujuan konsul, hasil konsul belum ada ya dari dokter Joni, dia belum membalas ya. Kalau kita mau cancel, hapus ya, tinggal kita klik ini ya. Nah, contoh ya, saya konsul aja, tinggal klik ya. Nah, oke, berarti terhapus ya. Tapi kalau dokter Joni sudah mengisi rekam medis, maka dia tidak bisa lagi menghapus atau membatalkan konsul tersebut ya. Kita kirim ulang ya. Oke. Maka secara otomatis dokter Joni sudah menerima notifikasi bahwa dokter Isra ingin mengkonsulkan pasiennya ke beliau ya. Kita langsung ke dokter Joni ya. Kita akan membuka akunnya dokter Joni untuk kita melihat ya. Nah, pada saat kita langsung ke dokter Joni aja supaya kita langsung melakukan dokter Joni. Kita praktekkan bagaimana dokter Joni melakukan pemeriksaan terhadap pasien konsul ini ya. Saya buka di akun yang lain ya. Oke, saya buka di sini. Saya cari dokter Joni dulu. Ini ya. Dokter Joni, nah dia tadi ya. Dokter Joni. Ya, saya masuk dengan dokter Joni, masuk 1 2 3 4. Dokter Joni masuk. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan, sudah ada notifikasi di sini. Ya, dia sudah menerima notifikasi ya. Nah, ini dokter Isra meminta konsultasi pasiennya ke Anda ya. Nama pasien Cahyono, umur 40 tahun, umum ya.
kita kembali ke home ya. Nah ini kita klik yang ini ya, seluruh konsul ada sini ya. Kalau tanda ini menunjukkan bahwa ini konsul ya, pasien konsultasi ya, pasien konsul. Nah kita boleh panggil dia periksa, boleh ya, kita klik periksa. Nah pada saat klik periksa di sini ada input rekam medis, ada layanan medis, ada biaya medis, ada data rekam medis. Jadi kita bisa melihat bahwa data rekam medis yang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien ini yang dilakukan oleh dokter sebelumnya itu apa aja ya, DPJP-nya itu apa saja ini. Nah, dia langsung melakukan input rekam medis yang ini ya, dan layanan medis dia bisa menginput juga, dia bisa menginput anamnesanya, pertanyaan dan jawaban, misalkan apakah Anda pusing, apakah Anda sering pusing, iya, misalkan pasien jawabnya iya. Kemudian dia juga bisa memberikan terapi ya, terapi obat apa ya, dia juga bisa memberikan terapi frekuensi 2 kali sehari sebelum makan. Terapi lainnya bisa juga ya, misalkan misalkan mengurangi makanan berminyak ya, dia tambahkan ya. Kemudian gizi bertelindeks dekubitus ya, bisa juga melakukan penilaian-penilaian ini ya. Nah jika dia juga bisa menambahkan langkah selanjutnya setelah input rekam medis, dia juga bisa menambahkan layanan medis ya. Jadi metode pemeriksaannya hampir sama ya, hampir sama saja dengan pemeriksaan dokter pada biasanya ya, sama saja tindakan dokternya. Misalkan ini saja pada saat pemeriksaannya dia bisa isi, dia juga bisa mengisi resep obat ya, resep obat juga dia bisa mengisinya, terus tinggal tombol kirim ya. Dia juga bisa mengajukan layanan pemeriksaan radiologi laboratorium ya, dokter konsul bisa melakukan ini semua. Jika semua ini sudah terisi dan merasa cukup, biaya pasien bisa dilihat sini semua ya. Nah, jika semuanya sudah terisi dan merasa cukup, silakan klik tombol aksi untuk selesaikan pemeriksaan ya, selesaikan konsul. Misalkan konsul telah dilakukan, hasil konsul adalah pasien ini dan itu, pasien ini dan itu. Nah, contoh ya, terus jawab, selesai konsul ya. Nah, secara otomatis dokter Isra Namal, kita kembali ke dokter Isra Namal, dia telah mendapatkan notifikasi ya, pasien Anda telah selesai konsultasi ya. Nah, dia bisa melihat lagi data-datanya ya, apa yang diinput oleh dokter yang bersangkutan ya, apa yang diinput oleh dokter yang bersangkutan dia bisa lihat lagi di data rekam medis ini. Misalkan data lainnya nih, laboratorium, radiologi, darah, penunjang, operasi, dokumen, dia bisa juga melihat di biaya pasien ini atau layanan medis ini, biaya pasien ini, dokter Joni memasukkan apa saja. Oh ternyata dokter Joni punya tindakan ini ya. Langkah selanjutnya dia juga bisa melihat di data rekam medis ini, di biografi pasien ini ya. Di biografi pasien ini dokter Joni menambahkan apa saja. Nah ini ya, mengurangi makan, terapi lainnya. Oh dokter Joni juga melakukan ini ya, menambahkan terapi obat lainnya. Anamnesa dari dokter Joni juga ini ya. Nah, saya kira itu. Dan dokter Joni juga melakukan tindakan dokter ya, seperti ini ya. Ini dokter Joni punya di bawah, ini dokter Isra punya di atas ya. Di sini nanti kita tambahkan praktisioner deh, biar masing-masing praktisioner dia punya pemberian obat itu ada di sini ya. Terapi obat, khusus terapi obat, dan khusus terapi obat ini ya. Nah, ini ICD-9-nya sudah secara otomatis terpasang, sudah ada. Di sini dokter Isra belum memasukkan input diagnosa ya. Saya misalkan input diagnosa utamanya ini ya, contoh
sekundernya diagnosa 2 ini bisa juga boleh, nggak apa-apa, isi 2 aja juga boleh. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah selesai pengisian dan menunggu konsulnya selesai, bisa langsung klik selesai periksa. Jika konsulnya belum selesai, kita klik tombol selesai periksa, maka akan gagal ya, akan ada pemberitahuan bahwa belum ada hasil konsultasi. Jadi pasien yang diajukan konsul harus benar-benar sudah selesai konsultasi, baru kita bisa klik tombol ini. Kalau enggak sama aja, tombol ini juga pada saat kita klik, itu akan ada pemberitahuan bahwa pasien belum selesai konsultasi. Ya. Jadi yang menentukan selesai pemeriksaan dan pasien harus keluar dari rawat jalan, dari poliklinik saraf, itu adalah DPJP. Kalau yang tadi hanya dokter konsul, dan ini adalah DPJP. Ya. Jadi pasien kembali dari dokter konsul, baru bisa langsung klik selesai periksa ya. Ingat bahwa seluruh layanan medis ini, pada saat kita klik selesai periksa, dan biaya medis ini semua sudah tercover di sini. Kita klik selesai periksa, maka kalau ini pasien umum, maka kasir dia akan mendapatkan notifikasi bahwa pasien tersebut mempunyai data berupa biaya pasien itu sebanyak ini ya. Data ini akan dikirim ke kasir secara otomatis sehingga kasir akan mengcovernya. Jadi pada saat pasien selesai melakukan pemeriksaan, di klinik saraf di rawat jalan, maka pasien itu disuruh ke kasir ya, disuruh ke kasir terlebih dahulu, baru disuruh ke apotek untuk mengambil obat. Jadi dia nggak ke apotek dulu, dia harus ke kasir dulu, baru ke apotek. Ya, dia ke kasir dulu. Nah, nanti pihak apotek juga sudah lihat bahwa pasien ini belum membayar. Kalau dia langsung ke apotek kan, pasien belum membayar. Kau ke kasir dulu. Nah, setelah dia ke kasir selesai, baru dia ke apotek untuk mengambil obat. Jadi setelah selesai, ingat bahwa setelah selesai, kita klik tombol selesai pemeriksaan ini, klik selesai ya, berarti pemeriksaan selesai. Maka dokter yang memeriksa pasien harus menyarankan pasien segera ke kasir. Nah, jadi selesai periksa, itu langsung dokter menyarankan pasien, memerintahkan pasien untuk ke kasir, untuk membayar seluruh biaya perawatannya, seluruh biaya layanan medisnya. Setelah dia bayar, dia nggak usah lagi bawa nota ke apotek, karena pihak apotek juga sudah mengantongi datanya. Pihak apotek juga sudah mengantongi datanya bahwa pasien tersebut punya biaya obat sekian dan sekian, ya. Jadi pasien hanya disuruh ke kasir untuk membayar. Kalau pasien dia ke apotek, dia nggak lagi membawa bukti pembayaran, karena apotek juga sudah mengantongi bukti pembayarnya di dalam aplikasi. Saya kira seperti itu ya. Kok saya agak kurang konsentrasi. Saya kira seperti itu. Demikian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.